Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada orang yang kayaknya gampang banget dapat peluang finansial, seolah-olah mereka itu punya magnet uang. Ternyata, nih, menarik kemakmuran itu bukan soal untung-untungan, tapi sebuah skill yang bisa banget kita kembangkan. Hari ini, kita bakal bedah strateginya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Sukses secara finansial itu sebenarnya lebih ke soal apa yang ada di kepala kita, alias mindset, atau ini semua murni soal apa yang kita kerjakan, aksi nyata di lapangan. Pertanyaan ini penting banget karena ini adalah inti dari seluruh pembahasan kita. Sumber kita hari ini adalah sebuah infografis yang mungkin udah pernah kamu lihat seliweran. Tapi, kita nggak akan cuma ngebacain isinya. Kita bakal ubah daftar sederhana ini jadi sebuah kerangka kerja. Sebuah strategi yang benar-benar kuat dan praktis buat kamu terapkan. Nah, supaya kita bisa paham 6 cara ini dengan lebih efektif, kita akan susun jadi sesuatu yang saya sebut metode 2 pilar. Ini adalah sebuah pendekatan yang memisahkan tapi kemudian menyatukan lagi kekuatan pikiran dan kekuatan tindakan. Jadi 2 pilar itu adalah permainan internal, yaitu semua yang terjadi di dalam pikiran kamu, dan permainan eksternal, yaitu langkah-langkah nyata yang kamu ambil. Dua-duanya ini krusial banget. Gampangnya gini, permainan internal itu membangun fondasinya, sementara permainan eksternal membangun rumah di atas fondasi itu. Nggak bisa cuma salah satu. Oke, mari kita menyelam lebih dalam ke pilar yang pertama, menguasai pola pikir. Kenapa ini duluan? Karena sebelum kamu bisa meraih kesuksesan yang awet di dunia luar, kamu harus menang dulu di dalam dunia internal kamu sendiri. Poin pertama adalah visualisasi. Ini bukan sihir atau magic ya. Ini lebih ke soal memprogram fokus kita. Saat kamu rutin ngebayangin tujuan finansialmu tercapai, bukan cuma hasilnya, tapi juga gimana rasanya dan langkah-langkah ke sana, kamu itu sebenarnya lagi melatih otak buat ngenalin peluang yang bakal ngebawa kamu ke tujuan itu. Persis kayak lagi nyetel GPS buat masa depan finansialmu. Selanjutnya, rasa syukur. Nah, yang keren dari rasa syukur adalah gimana dia bisa mengubah cara pandang kita dari yang tadinya merasa serba kekurangan, jadi merasa serba berkelimpahan. Kalau kita fokus ke apa yang nggak kita punya, dunia rasanya sempit. Tapi coba deh kalau kita aktif bersyukur, misalnya setiap hari catat 3 hal yang kamu syukuri, kamu bakal mulai sadar sama semua peluang dan sumber daya yang sebenarnya udah ada di sekitarmu. Poin ketiga, berhenti khawatir. Khawatir soal uang terus-terusan itu memicu stres, dan ini secara harfiah merusak kemampuan otakmu buat ngambil keputusan jernih. Jadi intinya gini, pikiran yang tenang bisa melihat solusi, sementara pikiran yang panik cuma bisa melihat masalah. Ini soal menciptakan ruang di kepala kita buat mikirin strategi, bukan malah terjebak dan gak bisa ngapa-ngapain. Dan yang terakhir di pilar pola pikir, singkirkan rasa iri. Iri itu benar-benar pemborosan energi yang luar biasa. Energi yang kamu pakai buat mikirin suksesnya orang lain, itu energi yang bisa kamu pakai buat bangun suksesmu sendiri loh. Coba deh ubah sudut pandangnya, kalau orang lain bisa, itu artinya hal itu mungkin tercapai, dan kita bisa belajar dari perjalanan mereka. Nah, sekarang fondasi mental kita udah kokoh nih. Waktunya kita pindah ke pilar kedua, dan kita lihat gimana cara membangun di atasnya, yaitu dengan mengambil tindakan. Karena, ya pola pikir sekuat apapun gak ada gunanya kalau cuma disimpan di kepala. Di pilar tindakan ini ada 2 mesin penggerak utamanya. Pertama, belajar dari kegagalan. Tiap kesalahan itu bukan akhir dunia, tapi data yang berharga. Anggap aja itu feedback gratis yang bilang, oke, cara ini nggak berhasil, coba cara lain. Ini mengubah kegagalan dari sesuatu yang menakutkan jadi alat buat belajar. Nah, yang kedua, dan ini penting banget, adalah membangun jaringan yang kuat. Sukses finansial itu jarang banget terjadi sendirian. Relasi yang baik itu membuka pintu ke peluang, kolaborasi, dan ilmu yang nggak mungkin kamu temukan sendiri. Jadi, ini adalah sebuah siklus. Kamu bertindak, belajar dari hasilnya, terhubung dengan orang lain, lalu bertindak lagi dengan cara yang lebih cerdas. Oke, kita udah lihat kedua pilar ini secara terpisah. Sekarang, bagian yang paling penting adalah ngerti gimana keduanya bekerja sama. Mereka ini nggak bisa dipisahin. Mereka itu saling bergantung satu sama lain dalam satu strategi yang utuh. Nah, di sini kita bisa lihat gimana semuanya menyatu. Gini deh cara mikirnya. Visualisasi, syukur, berhenti khawatir, dan menghilangkan iri itu adalah cara kita ngatur software internal kita. Terus, belajar dari kegagalan dan membangun jaringan itu adalah cara kita ngejalanin program tadi di dunia nyata. Pola pikir yang benar akan memicu tindakan yang lebih baik dan hasil dari tindakan itu akan memperkuat pola pikir kita lagi. Ini adalah siklus pertumbuhan yang saling menguatkan.
Sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungkan. Berdasarkan pembahasan kita hari ini, pilar mana yang kayaknya paling butuh perhatian kamu sekarang? Apa kamu perlu lebih banyak memperbaiki permainan internal di dalam pikiranmu? Atau mungkin sudah saatnya untuk lebih fokus pada permainan eksternal alias tindakan nyata? Jawabanmu atas pertanyaan itu adalah langkah pertamamu.